Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis STEM kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Lestari dengan NIM 24128. Dan di sini juga ada rekan-rekan saya, ada Seli Ayunia, Fauzul, Uci, dan Ahmad Khairiansyah. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini ada model sebelum diolah. Di sini syaratnya itu loading factor harus di atas atau sama dengan 0,7. Jika di bawah itu harus dihapus. Namun kalau 0,6 itu tetap tidak apa-apa. Nah, di sini itu model setelah diolah. Di sini itu loading factor yang dihapus yaitu D1 karena D1 di sini nilainya 0,670. Kan awalnya kan 0,6 tidak apa-apa, tapi nanti di hasilnya itu tetap merah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada construct reliability and validity. Di sini sudah ada tabelnya. Kemudian interpretasinya yaitu hasil menunjukkan bahwa DSEM sudah reliable dan valid. Sedangkan EVICA dan infra belum memenuhi reliabilitas karena nilai Cronbach alpha dan composite reliability masih di bawah 0,7 meskipun APE sudah memenuhi syarat. Nah, selanjutnya yaitu perkenalkan saya Uci dengan NIM 24_087. Nah, untuk R2-nya yaitu DSEM R2 0,604, untuk nilai R2 ATUS 0,546. Jadi nilai R2 yang sebesar 0,604 itu menunjukkan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan 60,4% variasi pada variabel DSEM atau kinerja. Nah, sementara itu nilai R2 ATUS sebesar 0,546 itu mengindikasikan bahwa tingkat penyesuaian yang masih cukup kuat setelah mempertimbangkan jumlah prediktor dalam model. Untuk secara keseluruhan, nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik dalam memprediksi kinerja. Sekian dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Ayunia dengan NIM 21. Di sini ada nilai F-square yang menunjukkan bahwa infra memiliki pengaruh sedang yaitu 0,355 terhadap DSEM dan EVICA memiliki pengaruh kecil sebesar 0,136 sedangkan EVICI 0,005 dan sosio 0,019 memberikan pengaruh yang sangat kecil atau hampir tidak berpengaruh secara keseluruhan. Hanya infra yang memberi kontribusi kuat dalam meningkatkan DSEM pada model kali ini. Nah, yang kedua ada outer loading. Di sini hasil outer loading menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai di atas 0,70 sehingga dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruknya dengan baik. Indikator pada EVICI, EVICA, infra, sosio, dan DSEM semuanya memenuhi kriteria kelayakan dengan nilai loading berkisar antara 0,726 hingga 1. Dengan demikian, model pengukuran dapat dikatakan baik dan seluruh indikator layak dipertahankan. Baik, selanjutnya kita akan membahas analisis HB. Yang pertama, perkenalkan nama saya Ahmad Khairiansyah dengan NIM 096. Dan rekan-rekan saya yaitu Seli Ayunia, Fauzul R, Cika Walia, Fadilah Dwi Lestari. Nah, selanjutnya yaitu untuk minat. Tabel menunjukkan korelasi yang kuat antar semua mata kuliah MK1, MK2, perencanaan, MSDM, dan KAK dengan nilai hubungan antar konstruk berada pada kisaran 6-8. Ini berarti minat pada satu mata kuliah cenderung berhubungan kuat dengan minat pada mata kuliah lainnya. Nah, untuk beban tugas, yaitu tabel menunjukkan bahwa beban tugas antar mata kuliah MK1, MK2, perencanaan, MSDM, dan KAK memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan nilai 6-8. Sehingga beban tugas pada satu mata kuliah cenderung berhubungan dengan beban tugas pada mata kuliah lainnya. Diagonal bernilai 1 menegaskan bahwa setiap mata kuliah paling konsisten dengan dirinya sendiri.
Selanjutnya yaitu untuk tabel pendukung. Tabel menunjukkan bahwa faktor pendukung antar mata kuliah MK1, MK2, perencanaan, MSDM, dan KK memiliki korelasi tinggi dengan nilai 6 sampai 7. Sehingga dukungan yang memberikan pada satu mata kuliah cenderung berkaitan dengan dukungan pada mata kuliah lainnya. Nilai diagonal 1 menunjukkan konsistensi tiap mata kuliah dengan dirinya sendiri. Untuk tabel kesulitan yaitu tabel menunjukkan bahwa tingkat kesulitan antar mata kuliah itu memiliki korelasi tinggi dengan nilai 6 sampai 8 sehingga kesulitan pada satu mata kuliah cenderung terkait dengan kesulitan pada mata kuliah lainnya. Nilai diagonal 1 menandakan konsistensi masing-masing mata kuliah dengan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya dilanjut dengan saya ya. Perkenalkan, nama saya Fauzur Ramadhani dengan IP 4009. Lanjut di bagian dosen. Untuk tabelnya ini tabel menunjukkan bahwa persepsi terhadap dosen pada mata kuliah MK1, MK2, perencanaan, MSDM, dan KK memiliki korelasi cukup tinggi dengan nilai 5 sampai 9. Sehingga penilaian terhadap dosen di satu mata kuliah cenderung berkaitan dengan penilaian dosen di mata kuliah lainnya. Nilai diagonal 1 menunjukkan konsisten setiap mata kuliah terhadap dirinya sendiri. Oke, lanjut ke penjadwalan. Untuk penjadwalan ini, tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap mata kuliah MK1, MK2, perencanaan, bisnis, dan SDM, dan KK memiliki kesulitan tertinggi pada jadwalnya sendiri, yaitu nilai 1. Sedangkan kompensasi antar mata kuliah lainnya memiliki nilai 6 sampai 8 yang menandakan tingkat kesulitannya atau prioritas penjadwalan yang lebih rendah. Lanjut untuk perbandingan, tabel tersebut menunjukkan bahwa MK1 memperoleh nilai tertinggi pada seluruh kriteria minat, kesulitan, beban tugas, penjadwalan, pendukung, dan dosen sehingga menghasilkan bobot terbesar dan berada pada peringkat 1. MK2 berada di posisi kedua dan nilai yang cukup tinggi pada semua kriteria, diikuti perencanaan, SDM, dan KK yang memiliki nilai relatif rendah sehingga menempati peringkat terakhir. Selanjutnya, perbandingan. Tabel perbandingan kriteria tersebut menunjukkan bahwa setiap kriteria memiliki nilai 1 pada diagonal sebagai indikator prioritas tertinggi untuk dirinya sendiri. Sedangkan nilai 5 pada sel lain menggambarkan tingkat kepentingan relatif antar kriteria secara umum. Minat, kesulitan, dan beban tugas terlihat memiliki pengaruh yang cukup besar dibandingkan kriteria lain karena sering diberi nilai tinggi ketika dibandingkan. Sedangkan kriteria seperti pendukung dan dosen memiliki variasi nilai yang lebih seimbang terhadap kriteria lainnya. Lanjut, untuk konsistensi AHP, tabel tersebut menunjukkan hasil perhitungan konsistensi AHP di mana eigen value kriteria sama dengan 8029,00 menghasilkan CI sekitar 1604,60 dan JR sebesar 0,1998 atau sama dengan 20%, yang berarti nilai konsistensinya masih berada di atas batas ideal, kurang lebih 10%, sehingga matriks perbandingan kriteria dianggap kurang konsisten dan sebaiknya ditinjau kembali. Oke, itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.